Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue mau sedikit update tentang perkembangan burung pentet yang punya gue. Jadi beberapa bulan yang lalu itu gue pernah bikin video tentang burung pentet. Nah jadi sekarang itu dengan proses yang cukup panjang, berbulan-bulan gue ngerawat, akhirnya di bulan ini burung pentet itu ada suaranya dan udah rajin bunyi, alhamdulillahnya. Oke, jadi kira-kira apa aja sih yang gue lakuin ke burung pentet gue biar dia tuh rajin bunyi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu. Oke, jadi di sebelah gue ini udah ada burung pentetnya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi ini dia burung pentetnya. Nah, jadi pertama-tama di sini gue bakal sedikit update dulu untuk perkembangan si burung pentet ini. Dalam perkembangan fisiknya lah ya. Jadi dulu itu pernah gue bikin videonya tentang burung ini. Videonya itu kalau kalian pengen nonton ada di link di deskripsi. Jadi dulu itu burungnya ini bisa dibilang burung yang babak belur lah ya. Jadi di paruhnya itu sampai luka-luka gitu kan, karena burung ini tuh dulunya itu karena kesalahan merawat, jadi giras gelabakan gak karuan, sampai akhirnya burung itu sampai babak belur dan bulu-bulu di sayap, ekor pun itu jadi rusak lah. Nah sekarang itu untuk kondisinya itu alhamdulillah udah sedikit lebih baik lah. Tapi sekarang itu baru selesai mabung. Nah kalian bisa lihat nih, coba tolong dekatkan. Nah jadi ini dia kondisi burung pentet saat ini. Nah burung pentetnya itu gue juga bingung nih guys. Jadi burung pentetnya ini tuh kadang masih suka mik kayak gitu guys. Tapi kadang-kadang itu burung pentet ini kalau lagi diablak di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari, itu dia gacor guys. Apalagi kalau di pagi hari itu dia sering banget untuk bunyi. Dia lebih senang di pagi hari untuk bunyi. Jadi setelah perjalanan yang cukup lama gitu kan, hampir berbulan-bulan gue ngerawat nih burung pentet, sampai gue bingung ini kenapa gitu kok burung tuh susah banget untuk bunyinya gitu. Jadi yang pertama itu burung itu masalahnya itu kan giras. Girasnya hilang, datanglah miyik ya kan. Miyiknya hilang jadi apa? Jadi galak banget guys waktu itu guys. Sampai gue itu menggunakan sarung tangan waktu itu. Nah jadi ini gue pakai sarung tangan yang kayak gini, yang gede banget. Ini apa ya? Jadi saking dia itu galak banget guys sama tangan kalau masuk ke dalam sangkar. Gue ada videonya. Nah sekarang itu kondisinya masih sedikit galak, walaupun nggak segalak yang seperti dulu lah. Sekarang itu masih galak, tapi masih suka mie kayak tadi. Kayak yang pas tadi gue ambil sangkarnya itu masih suka kayak gitu. Nah jadi kalau kalian tahu gimana cara penanganannya atau perawatannya atau treatmentnya lah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi bantu gue untuk merawat si burung pentet ini. Nah sekarang itu walaupun burungnya galak dan agak kadang-kadang suka miik, tapi kalau di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari kalau kondisinya diablak, itu dia burung tuh gacor guys. Dia itu kalau udah bunyi ya, kalau udah bunyi dia durasinya panjang. Tapi kalau misalkan dia belum bunyi ya udah nggak bakal bunyi-bunyi. Jadi bunyinya masih semaunya. Tapi gue seneng ya, gue alhamdulillah setelah melakukan perawatan yang cukup panjang gitu kan, perawatan apa aja tuh udah gue lakukan gitu kan, tetap aja tuh burung nggak ada suaranya. Dan sekarang itu di bulan ini alhamdulillah burung itu ada suaranya guys. Jadi gue seneng banget. Nah sekarang ini gue pengen berbagi pengalaman gue tentang burung pentet yang gue alamin ini. Nanti gue bakal kasih tahu apa aja sih yang gue lakukan ke burung pentet gue agar dia tuh bisa bunyi gitu. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian.
Oke, jadi di sini gue bakal sedikit bagi pengalaman gue atau berbagi bagaimana cara gue untuk merawat si burung pentet yang gue punya ini. Nah, jadi kan burung pentet ini kan udah ada hampir 5 bulan di rumah gue ini. Nah, selama 5 bulan itu burung itu nggak ada bunyi-bunyinya sama sekali. Nah, jadi perawatan apapun itu udah gue lakuin ke burung pentet ini. Dari yang ngomongin jangkrik, settingan jangkrik dari yang 3 ekor pagi sore sampai 10 ekor pagi sore itu nggak ada perubahan. Sampai melakukan penjemuran 2 jam, sejam, sampai sauna seminggu 3 kali, 4 kali, itu juga nggak ada perubahan. Sampai gue beli, akhirnya itu terakhir-terakhiran itu gue beli penggacor burung, vitamin penggacor burung. Yang berbentuknya itu minyak, tapi gue lupa untuk nama vitaminnya. Itu pun nggak ada perubahannya sama sekali. Saking gue bingungnya untuk merawat burung ini, gue tuh bingung ya. Kenapa kok bisa susah banget ngerawat si burung pentet ini gitu, atau menaikkan birahi si burung pentet ini supaya bunyi gitulah, sedikit setidaknya bunyi lah, itu gue pengen banget setidaknya itu bunyi di dalam kerodong, nggak apa-apa lah. Ini benar-benar selama 5 bulan itu nggak ada bunyi-bunyinya sama sekali. Nah, akhirnya di sini gue menemukan apa ya, gue inget lah salah satu cara yang dulu pernah gue lakuin ke burung ciblek gue. Nah, caranya itu apa? Menggunakan pelet lele. Jadi di sini gue ngasih pelet lele yang ukurannya itu seperti ini. Coba. Nah, jadi ini ukuran pelet lele yang paling kecil kalau kalian nyari di kios burung. Nah, jadi cara terakhir yang gue lakuin itu menggunakan pelet lele. Setelah menggunakan sekitar ada 1 bulanan, hampir 1 bulan lah, nggak ada sampai 1 bulan. Nah, burung itu mulai bunyi di dalam kerodong. Walaupun suaranya itu masih pelan banget. Setidaknya itu masih ngeriwik gitu loh. Nah, akhirnya gue terusin lah selama hampir 1 bulan. Alhamdulillah sekarang itu burung udah mulai rajin bunyi di siang hari, di pagi hari, apalagi di pagi hari ya. Kalau di pagi hari ini dia benar-benar bunyi. Yang penting burung itu di pagi hari dikeluarin, dibuka, diembun gitu kan, diembun, dicantolin, udah itu pasti dia bunyi. Jadi selain menggunakan pelet lele, di sini gue juga melakukan perawatan yang sangat konsisten. Yang pertama itu untuk perawatannya itu ya perawatan seperti pada umumnya. Yang dibedakan itu yang pertama adalah penjemuran. Nah, jadi penjemuran itu gue ngelakuin penjemuran sejam sampai 2 jam. Dan yang kedua itu adalah sauna. Untuk sauna itu seminggu kadang sampai 4 kali, kadang 3 kali. Jadi tergantung cuaca di pagi hari. Pokoknya untuk burung pentet ini lebih sering gue ngelakuin sauna. Saunanya itu apa? Kerodong kering, burung kering. Nah, selain perawatan harian, di sini gue juga menggunakan jangkrik. Nah, untuk settingan jangkrik itu 5 pagi sore. Pokoknya pagi 5, sore 5. Dan itu untuk settingannya. Nah, untuk pakannya itu ya tadi pelet lele itu. Nah, kadang itu gue campurin dengan topsong. Jadi untuk perbandingannya itu 1:2. Jadi lebih banyakkan pelet lele ketimbang sama topsongnya. Jadi semenjak gue menggunakan pelet lele ini ya, burung ini tuh lebih jarang nyepah gitu. Jadi jarang nyepah untuk burung burung pentet ini. Nah, di sini gue sengaja gue nggak bersihin sangkarnya. Bisa kalian lihat nggak ada bekas nyepah. Cuma ada 1 doang. Coba tolong deketin. Nah, cuma 1 doang di sebelah sini. Nah, kalau menggunakan topsong itu lebih sering dia tuh nyepah. Jadi kadang tuh sehari itu kadang sampai ada bekasnya itu ada 5 kali dia nyepah. Nah, jadi di sini gue nggak bilang kalau karena pelet lele ya. Jadi karena pelet lele itu bisa burung pentet yang gue punya ini jadi gacor. Jadi gue nggak bisa bilang kayak gitu karena nggak semua burung itu setahu gue itu masuk dengan pelet lele. Jadi maksudnya apa? Cocok dengan pelet lele. Jadi ada yang nggak cocok dengan pelet lele. Ada yang dikasih pelet lele itu bisa cepet over birahinya. Ada juga yang malah cabut bulu lah. Jadi dia kepanasan lah jatuhnya, kayak kebanyakan ulet Hongkong. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kalian pengen menggunakan cara yang gue lakuin ini, dipastikan dulu ya. Jadi dipastikan dulu itu burungnya itu bener-bener emang udah lama banget nggak gacor-gacor. Jadi kalian itu udah menggunakan banyak cara dan tetap nggak gacor-gacor. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang gue lakuin ini. Jadi kalau untuk pelet lele itu bisa dibilang jangan asalan menggunakan pelet lele. Jadi emang kalau yang gue dengar dari pengalaman orang-orang itu ada yang berakibat fatal karena pelet lele juga. Tapi ada juga yang cocok dengan pelet lele. Contohnya burung pentet gue ini. Perawatannya juga itu yang sangat penting. Jadi perawatan yang konsisten, penjemuran, sauna, kebersihan sangkar, airnya diganti setiap hari, pakannya dipantau setiap hari. Maksudnya kalau yang habis ya diganti, kalau yang udah rusak dibuang gitu loh. Jadi perawatan-perawatan yang lainnya pun itu harus konsisten. Jadi bukan karena pelet lelenya juga.
Oke, jadi seperti itu yang gue lakuin ke burung pentet ini, perawatan hariannya. Jadi sebenarnya nggak ada begitu banyak yang dirubah, cuma dirubahnya itu dari pakannya doang. Jadi biasanya itu top song dirubah ke pelet lele. Oke, mungkin jadi segitu aja dulu untuk video kali ini tentang burung pentet, dan ini gue berbagi pengalaman aja ya guys ya. Jadi siapa tahu video kali ini atau pengalaman gue kali ini bermanfaat buat kalian, dan bisa kalian tiru kalau kalian yang punya burung pentet kayak gue ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.